Economic Update CNBC Indonesia, dan untuk mengupdate bagaimana program prioritas nasional kita ataupun di pemerintahan Indonesia, kita telah tersambung bersama Bapak Muldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia. Selamat pagi, apa kabar Pak Muldoko? Baik, terima kasih Mas Bram. Selamat pagi. Oke, baik. Pak Mul, kalau kita perhatikan begitu ya, di tengah memang ada gejolak ekonomi global, adanya tensi geopolitik antara Rusia dan juga Ukraina, lalu juga tsunami inflasi yang terjadi. Sebetulnya, andai kita bicara terkait capaian program prioritas nasional di bidang pangan ini, apa saja tantangannya Pak Muldoko? Ya, saya mesti melihat dulu sebelum ke tantangan ya. Eh, Sejauh mana sebenarnya sektor pertanian kita itu bertumbuh ya. Yang pertama, yang sangat mengembirakan, tahun 2018 sampai dengan 2022, kita itu tidak import beras ya. Ini sebuah prestasi yang luar biasa, maknanya kita sudah swasembada beras. Itu. Kenapa seperti itu? Karena memang cuaca kita sangat mendukung ya. Kita memasuki La Nina yang sangat baik, sehingga suasana basah ini membawa perkembangan budidaya di sektor padi khususnya itu tidak banyak terganggu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang pertumbuhan kita, pertumbuhan nasional 5,44 itu diantaranya pertumbuhan dari sektor ekonomi atau maksud saya dari sektor pertanian tumbuh 1,37% ya year on year-nya. Itu banyak didorong oleh subsektor perikanan ya 2,7%. Berikutnya dari tanaman pangan 1,12%. Ini indikator-indikator data yang kita dapatkan bahwa sektor pertanian kita cukup baik ya. Itu. Berikutnya tentu masih ada tantangan yang kita hadapi ya. Yang dihadapi para petani kita. Yang pertama adalah persoalan pupuk ya. Persoalan pupuk ini memang menjadi persoalan nasional karena kemampuan negara untuk memberikan subsidi itu hanya 9 juta. Itu. Sedangkan yang non subsidinya itu 11 juta. Sehingga di mana-mana ada komplain bahwa tidak mendapatkan subsidi, memang negara tidak bisa memberikan subsidi keseluruhan. Kondisi ini diperburuk lagi oleh persoalan geopolitik ya. Kita dulu import KCL itu dari sebuah negara yang harganya relatif murah. Begitu di ban transaksi US dollarnya nggak boleh oleh United States, maka kita mesti mengimpor dari negara lain yang harganya 2 kali lipat lebih mahal. Ini menjadi persoalan karena harga pupuk dalam negeri domestik pasti meningkat lagi. Sudah subsidinya tidak bisa semuanya terpenuhi, harga pupuk meningkat. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang dihadapi oleh para petani kita adalah persoalan yang berkaitan dengan benih ya. Itu saya pikir memang benih ini menjadi persoalan yang menahun dari waktu ke waktu ya. Karena apa? Karena petani tidak aware bahwa berawalnya sebuah hasil produktivitas yang meningkat itu diawali oleh benih yang baik. Nah, ini kesadaran itu belum dipahami oleh para petani kita. Tetapi ya oke lah, intinya bahwa petani kita sudah mulai cukup baik dalam bertaninya, terbukti dari hasil kemarin ya, hasil tahun ini dan sebelumnya 3 tahun. Berikutnya tantangan-tantangan yang lain, tantangan bagi para petani ya masalah kapitalisasi ya, masalah capital itu sendiri ya. Karena walaupun negara sudah menyiapkan kur yang sangat besar, tetapi tidak semua kur itu bisa dinikmati oleh para petani karena memang dia tidak bankable itu ya persoalannya. Ini juga kita sudah melakukan sosialisasi secara masif kepada para petani untuk mendapatkan kur ini dengan baik ya, dengan baik gitu. Itu persoalan-persoalan lapangan yang sering kita hadapi ya, harga pupuk lah, berikutnya persoalan benih yang belum dimiliki kesadarannya oleh para petani.
punya kesulitan untuk mendapatkan eh, finance ya bagi petani-petani yang memang belum punya kesadaran untuk ke sana begitu. Oke, baik. Pak Muldoko, tadi Anda menyebut begitu ya beberapa tantangan, salah satunya adalah terkait harga pupuk karena memang diperoleh dari impor, lalu juga benih dan juga masalah kapitalisasi ini atau capitalize. Sebetulnya kalau kita bicara terkait apa upaya sebetulnya yang dilakukan oleh KSP untuk menyelesaikan begitu dari tantangan-tantangan yang ada juga yang dihadapi oleh para petani di lapangan? Ya, seperti pupuk ya, saya sudah berkomunikasi dengan Pak Duta Besar Amerika yang ada di Indonesia, yang di Jakarta. Ambasador Kim, saya sudah berbicara bahwa ini persoalan menyangkut hajat orang banyak bagi para petani Indonesia. Bans untuk transaksi dalam US dollar yang dilarang oleh United States itu sungguh mengganggu petani saya. Saya bilang begitu. Karena saya juga selaku Ketua Umum HKTI. Pak Kim, bagaimana ini? Mari kita bereskan ini. Ini persoalan masyarakat petani kita ini. Gitu. Tapi sekali lagi ini persoalan politik yang juga tidak bisa kita intervensi. Jadi juga ya sulit ya. Ditambah lagi memang harga gas kita juga ada kenaikan ya. Jadi harga pupuk itu KCL-nya naik, harga gas naik sehingga secara otomatis harga pupuk itu naik, begitu Mas. Oke, baik. Pak Mul, kalau kita bergeser sedikit begitu ya membahas terkait substitusi pangan yang mana juga sedang ramai begitu dibahas, tepung terigu yang berbahan dasar gandum juga naik akibat kalau kita lihat juga karena memang impornya tinggi sekali. Nah, Anda melihatnya seberapa urgensi sih untuk tepung terigu ini juga digantikan oleh sorghum, Pak Muldoko? Sebelum itu saya ingin menyampaikan kepada publik dulu. Ada 3 hal yang mendasari kenapa bahan pangan itu naik. 1, karena kegagalan panen. Kita pernah menghadapi situasi itu, dunia juga menghadapi pada tahun 2007-2008. Terjadi kondisi El Nino yang berkepanjangan, sehingga gagal panen di mana-mana. Itu alasan kenapa pakan menjadi naik. Yang kedua, harga energi yang tinggi. Nah, harga energi yang tinggi itu terjadi substitusi atau terjadi pengalian, konversi bukan substitusi, konversi dari jagung, dari tebu atau gula menjadi etanol. Nah, yang ketiga, kebutuhan domestik. Ya, kebutuhan domestik sebuah negara itu yang mengharuskan mereka tidak melakukan ekspor. 2 hal ini sudah terjadi. Hati-hati ini. Ya, domestik sudah beberapa negara melarang ekspor gandum terjadi. Berikutnya beras, Vietnam, Thailand juga sudah memikirkan untuk tidak ekspor beras. Ini terjadi. Yang kedua, kenaikan energi terjadi. Ya, tinggal sekarang adalah kegagalan panen. Kegagalan panen itu diakibatkan oleh fenomena alam, di antaranya El Nino nanti. Kalau itu terjadi kekeringan yang panjang, maka itu akan terjadi kebakaran dan pasti kegagalan panen. Nah, ini 2 hal ini terjadi di tengah-tengah kita, hati-hati menghadapi situasi itu. Maka Pak Presiden Jokowi sudah cepat mengantisipasi situasi ini, ya. Karena apa? Karena import gandum kita begitu tinggi, maka harus ada substitusi. Substitusi yang nanti diproyeksikan dalam situasi negara ini dalam keadaan kering karena fenomena alam tadi, maka yang paling cocok adalah sorghum. Karena sorghum itu bisa ditanam di daerah kering, bisa ditanam di daerah marginal. Dan produk sorghum itu relatif bisa menghasilkan 1 energi itu etanol, berikutnya yang kedua berasnya itu bisa untuk kepentingan makan dan juga tepung yang bisa nantinya menjadi substitusi dari gandum itu. Tapi saya kemarin perlu saya laporkan juga, Mas. Saya kemarin ke Kudus ya, ke SMK, di sana kita selenggarakan festival. Ternyata sorghum itu luar biasa. Ya, luar biasa. 1 dari sisi kalorinya sangat rendah, karbohidratnya sangat baik, seratnya tinggi, berikutnya gulanya sangat-sangat rendah. Nah, ini masyarakat Indonesia ke depan itu sudah kecenderungan untuk hidup sehat. Maka sorghum itu sebuah jawaban dalam menghadapi situasi yang kira-kira sudah kita
prediksi sebelumnya. Nah, itu kira-kira Mas. Oke, baik. Jadi memang sorghum juga menjadi fokus pemerintah begitu ya Pak Muldoko terkait substitusi ini. Ini ya. Oke, kita tahan dulu dialognya Pak Muldoko karena kita akan melanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia.